Walasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabat saya. Saudara saya adalah orang yang beriman kepada saya, tidak melihat kepada saya, yang menginginkan untuk melihat saya dengan mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Golongan ini adalah generasi manusia yang hidup setelah wafatnya Rasulullah. Namun Nabi menjalin hubungan dengan mereka dengan mengatakan alangkah rindunya saya. Yang kedua, dengan saudara-saudara saya. Bukankah kita termasuk daripada umat yang hidup setelah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu? Bukankah kita beriman kepadanya walaupun kita tidak melihat kepada beliau? Bukankah kita termasuk dalam kategori yang dirindui oleh Nabi SAW? Jawabannya ya. Itu dari pihak Nabi. Itu hubungan yang sudah dijalin oleh Nabi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita apa yang Nabi jelaskan tadi, supaya kita tidak merasa jauh daripada Nabi kita walaupun zaman kita jauh, walaupun kita generasi 14 abad yang lalu daripada Rasulullah SAW. Namun Al-Quran tidak menerangkan untuk kita merasa jauh daripada Nabi kita. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Siapa yang lebih benar firman-Nya daripada Allah? Dan siapa yang lebih tepat kata-katanya dari Allah? Tidak ada. Kalau di dalam Al-Quran yang maha benar berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, hendaklah mereka khusyuk ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadi seperti golongan ahlul kitab yang dahulu, ketika mereka merasa jauh dari nabinya, merasa jauh dari tunjuk ajar nabinya, jauh dengan syariat nabinya, faqasat qulubuhum, keras hati mereka, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak daripada mereka yang menjadi fasik. Keras hati disebabkan oleh karena merasa jauh daripada nabi mereka dan ajaran nabi mereka. Fasiknya mereka sebab mereka menyangka, melihat, meyakini, mempercayai jauhnya zaman dengan nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka menjadi jenjang jurang yang memisahkan mereka dengan ajaran nabi mereka, sehingga mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang fasik setelah mereka disifatkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang keras hati. Siapa orang yang keras hati dalam ayat ini? Adalah orang yang menyangka dirinya jauh daripada Nabi yang diutus oleh Allah, jauh daripada syariatnya. Dengan demikian kita memahami daripada ayat ini bahwa walaupun beda zaman, walaupun beda generasi, walaupun beda bahasa, walaupun beda bangsa, apa yang menyebabkan kita beriman kepada Rasulullah? Adakah karena kita orang Arab? Tidak. Tapi karena beliau adalah utusannya Allah. Beliau adalah peruntukan yang diperuntukkan oleh Allah untuk umatnya, mau berkulit hitam atau kulit sawo matang atau kulit apapun juga, mau rambut pirang, mau rambut keriting, mau rambut apapun juga, mau orang Afrika, mau orang Asia, mau orang Arab, itu Nabi hadiah dari Allah kepada umat manusia sepanjang zaman setelah Nabi Muhammad SAW, seperti disampaikan sebentar tadi oleh Dr. Zikman. Nikmat yang paling besar dianugerahkan oleh Allah kepada umat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, antum hadzi minal umam wa ana haddukum minal anbiya. Kamu ini adalah peruntukan yang diperuntukkan oleh Allah kepada saya untuk menjadi umat saya, dan saya adalah satu hadiah dan peruntukan yang dihadiahkan oleh Allah untuk kamu. Kalau Nabi itu hadiah untuk kita, yang beruntung itu kan kita. Tapi ini Nabi mengatakan, kamu ini adalah peruntukan yang Allah kasih kepada saya. Jadi Nabi ini juga bangga dengan umatnya. Kalau Nabi bangga dengan umatnya,
kita tak boleh bangga dengan Nabi kita. Mana yang lebih utama untuk bangga? Nabi bangga dengan kita atau kita bangga dengan Nabi Muhammad SAW? Pastinya kita yang bangga dengan baginda Rasulullah SAW. Kata seorang arif mengatakan demikian. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Yakni gambar ringkasnya mana syair ini, kalau boleh saya pergi naik ke planet Suraya untuk mengungkapkan rasa gembira dengan nikmat yang paling besar adalah engkau anugerahkan kepada saya hamba kepada engkau, dan engkau anugerahkan kepada saya Nabi Muhammad sebagai nabi kepada saya. Bangga dengan nikmat pengabdian kepada Allah dan bangga dengan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian Al-Qur'anul Karim menggambarkan tentang Nabi Muhammad, hadiah terbesar diberikan oleh Allah kepada kita. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah memberikan anugerah dan hadiah. Seorang rasul bahagian daripada mereka. Sedikit kita mengupas makna dalam bahasa Arab kalimat manna yang diambil daripada kalimat ini, nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan itu yang maha memberi anugerah, yang diberi tidak boleh membalas karena terlalu besarnya anugerah itu.